Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pulang sekolah, aku menyempatkan diri untuk menanam tanaman kangkung aku yang telah tumbuh selama 10 hari menggunakan sistem hidroponik. Nah, hidroponik merupakan salah satu media dalam budidaya menanam tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Nah, alat yang diperlukan yaitu yang pertama adanya alat untuk menampung netpot maksudnya. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah alat yang namanya netpot. Nah, alat netpot ini sudah diberi kain flanel. Nah, kain flanel ini digunakan untuk menyerap air yang telah diberi larutan nutrisi. Nah, sehingga bisa sampai ke tanaman kangkung. Nah, selain pot, kita juga membutuhkan yang namanya benih kangkung atau benih tanaman. Nah, benih tanaman ini adalah jenis benih kangkung. Nah, karena aku belinya di all shop, nah tidak hanya benih kangkung saja yang dibeli. Selain benih kangkung ada juga yang namanya benih pakcoy, kemudian benih tanaman bayam. Nah, seperti ini penampakan bijinya. Nah, bijinya lumayan banyak ya guys ya. Nah, selain tanaman ataupun benih yang kita perlukan sebagai media tanam yaitu rock wool. Nah, ini namanya rock wool atau spons. Nah, ini digunakan untuk media tanam semainya hingga dia bisa dipanen. Selain itu kita membutuhkan larutan nutrisi berupa pupuk, biasanya menggunakan vitamin AB mix. Nah, ini vitamin A berwarna merah, sedangkan yang vitamin B ini berwarna hijau kebeningan. Nah, seperti ini nanti dia akan mencampurkan antara A sama B-nya. Nah, untuk mencampurkan A dan B-nya kita membutuhkan jarum suntik. Nah, ini ukuran 6 ml maksudnya. Nah, biasanya 1 liter itu membutuhkan 5 ml vitamin A dan vitamin B. Nah, yang ini adalah TDS. Nah, TDS ini digunakan untuk menghitung kadar nutrisi yang ada di larutan air tesan ukuran ppm. Nah, langsung saja kita akan melanjutkan budidaya tanaman kangkung ini, dan yang tidak ketinggalan adalah baknya sebagai media untuk atau alat yang digunakan untuk menampung air. Ya, jadi untuk menampung airnya. Nah, jadi seperti ini penampakan apabila nanti netpotnya kita letakkan di atas baki menggunakan alat yang putih ini sebagai penyangganya. Nah, ini adalah bibit tanaman kangkung yang sudah disemai selama 10 hari, kemudian pakcoy ditanam selama 7 hari. Nah, ini penampakannya. Kangkungnya sudah memiliki daun sejati dan beberapa daun yang akan tumbuh. Kemudian akar sudah kemana-mana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus. Nah, ini dikatakan sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini penampakan bibit kangkung aku selama 3 hari guys. Nah, ini sudah bisa dipindahkan karena akarnya sudah banyak, kemudian sudah tumbuh tinggi. Selain itu ada tanaman pakcoy. Nah, ini sudah memiliki daun sejati dan beberapa daun yang akan tunas. Nah, ini sudah bisa kita pindahkan. Namun ada 2 yang tidak bisa tumbuh ya guys. Nah, jadi guys, selanjutnya kita butuhkan adalah air. Nah, ini aku menggunakan ukuran 2 liter air. Itu artinya aku membutuhkan vitamin A, nya dan vitamin B-nya sebanyak 10 ml juga. Pertama kita kocok dulu agar vitaminnya merata. Setelah itu kita memerlukan jarum suntik untuk memasukkan vitamin ini ke dalam airnya. Nah, ini masih baru, kita gunakan hanya badannya saja. Nah, ini dia guys, dia memiliki takaran sehingga mempermudah kita menghitung berapa banyak vitamin harus. Biasa saja ya, nggak ada wangi, nggak ada harumnya. Nah, ini kita masukkan 5 ya, untuk larutan vitamin merah seperti betadine ya. Jadi kita butuhkan 10 ml karena kita menggunakan 2 liter air. Nah, selain itu setelah kita masukkan vitamin A, kita masukkan juga vitamin B-nya. Nah, ini kita ukur dengan TDS sudah dan ini sudah
bisa kita gunakan untuk menanam tanaman kangkung. Nah, ini bibit tanaman kangkungnya. Kita pisahkan dari teman-temannya ya, itu kita sebelumnya sudah potong-potong. Nah, ini net potnya kita sama ratakan sumbunya agar airnya itu sama rata, bisa naiknya sama rata. Nah, seperti itu. Ini kita pisahkan. Ya, cukup berhati-hati ya, agak hati-hati karena ini akarnya sudah merambat kemana-mana. Nah, ini penampakan akarnya. Nah, kita masukkan busanya ini sampai menyentuh kain flanelnya, sehingga air yang serap kain flanel itu bisa naik ke akar kangkungnya. Nah, ini penampakan yang rock wool yang sudah dimasukkan dalam nutbox. Nah, kita beri alas penyangga sehingga net pot tadi bisa menyentuh air ya, tanpa harus semuanya terendam. Nah, jadi kalau bisa itu akarnya jangan terendam semua, takutnya kalau airnya merendam akar kangkungnya itu dikhawatirkan dapat membuat akarnya busuk. Kita lakukan sampai semuanya selesai guys ya. Nah, jadi teman guys, ini adalah penampakan tanaman bikan ke net pot. Tampak sangat segar sekali ya guys ya. Nah, kita menaruh tanaman kangkung di net pot. Pastikan net potnya tadi sumbunya sudah terkena air semua, sehingga kita bisa memastikan naik ke akar tanaman kangkung. Nah, seperti dia guys ya, dan ini sudah bisa kita tutup kembali. Nah, ini kita lanjutkan setelah kangkung ini adalah menanam coynya. Nah, ini tanam pakcoynya kita semaikan sedikit, maksudnya kita tanam semua ke net pot. Nah, karena cuma ada 4 net pot yang ada, jadi aku tutup beberapa lubangnya, kemudian aku sisihkan satu agar tidak mudah menguap. Nah, ini penampakan dari tanaman kangkung dan Oke, kemudian tanaman kita letakkan di tempat yang teramat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.